Berjalan ke depan area penambangan, terdapat deretan rumah-rumah. Di depannya banyak tentara yang membagikan tas kepada para penggali. Kantong-kantong ini dulunya berisi batu dewa, karena hanya cincin luar angkasa dengan tingkat perak dewa atau di atas bisa berisi batu dewa. Teks lengkap tanpa iklan. Long Ge, pergilah menambang, sampai jumpa besok pagi. Jenderal Dewa Liao Hai berkata kepada Long Ge, dan kemudian pergi untuk melakukan hal lain. Lagi pula, sebuah area penambangan harus mengelola 10.000 tentara, dan 10.000 tentara harus dikelola. Ada banyak penambang, dan pekerjaannya relatif sibuk. Begitu salah satu penambang melarikan diri, dia akan bertanggung jawab. Saudara Liao, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Long Ge juga berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya berjalan ke ruangan di depan area penambangan, dan kemudian menerima tas dan sekop penambangan mereka, karena bagi prajurit dewa yang baru naik, semangat juang tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, penambangan tidak bisa dilakukan dengan semangat juang sama sekali. Itu hanya bisa digali dengan sekop yang tajam. Sekop ini juga merupakan perlengkapan tingkat besi dewa peralatan tingkat kayu, biasanya orang-orang biasa di alam dewa membuat peralatan makan. Usai menerima tas dan sekop penambangan, puluhan ribu penambang masuk ke area penambangan untuk menambang. Ada banyak tambang di pegunungan tinggi, dan Long Ge serta yang lainnya pergi ke tambang yang sudah dikenalnya. Selama 10 bulan, beberapa penambang tidak tahan dengan perlakuan istimewa yang diberikan oleh Long Ge dan yang lainnya, jadi mereka datang untuk memprovokasi Long Ge dan yang lainnya. Pertama kali orang yang memprovokasi Long Ge dan yang lainnya adalah senjata sihir tingkat rendah, Xiao Ling menjatuhkannya ke tanah dengan sebuah pukulan. Orang yang memprovokasi Long Ge dan yang lainnya untuk kedua kalinya adalah senjata sihir perantara, Xiao Ling mengambil tindakan lagi dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Orang yang memprovokasi Long Ge dan yang lainnya untuk ketiga kalinya adalah senjata sihir yang unggul, tapi Xiao Ling lah yang mengambil tindakan dan mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Keempat kalinya dia memprovokasi Long Ge dan kelompok prajurit sihirnya, Xiao Ling mengambil tindakan sendirian dan menjatuhkan sekelompok dari mereka ke tanah. Kekuatan Long Ge dan yang lainnya dilihat oleh para penambang di level prajurit dewa, dan mereka tidak berani macam-macam dengan mereka, karena mereka tahu bahwa Long Ge dan yang lainnya tidak pernah mengambil tindakan, dan mereka yang mengambil tindakan, hanya roh kecil, dan sedikit roh bisa. Jika dia begitu kuat, maka Long Ge dan seluruh timnya akan menjadi lebih kuat lagi. Jenderal Dewa Liao Hai juga mengetahui tentang perkelahian di area pertambangan, namun perkelahian di area pertambangan adalah hal yang wajar dan terjadi setiap hari alam dewa. Sejak 4 pertempuran itu, tidak ada yang berani menyinggung Long Ge dan yang lainnya. Tidak hanya mereka tidak berani menyinggung Long Ge dan yang lainnya, mereka juga menyapa Long Ge dan yang lainnya dengan hormat menghormati kekuatan. Long Ge dan yang lainnya dia telah memenangkan rasa hormat dengan kekuatannya sendiri. Jenderal Dewa Liao Hai juga terkejut dengan kekuatan tempur Xiao Ling. Namun, kekuatan Xiao Ling hanya setingkat senjata dewa yang unggul, namun, keterampilan tempur Xiao Ling jauh lebih tinggi daripada mereka yang memprovokasi mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. Akan sangat konyol jika Master setingkat Jenderal Dewa dapat melihat petunjuk dari Master setingkat Komandan Dewa. Pada saat ini, Long Ge dan timnya yang terdiri dari 21 orang berjalan ke dalam tambang. Para penggali menyingkir untuk membiarkan Long Ge dan yang lainnya lewat terlebih dahulu. Long Ge dan yang lainnya juga mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan ke kedalaman milikku untuk menggali. Tidak sembarang orang bisa memasuki kedalaman tambang jika mereka mau. Meskipun energi dewa kuat di kedalaman tambang, kekuatan pengikat alam dewa juga menjadi lebih kuat Long Ge dan yang lainnya, kekuatan pengikat tambang ini dapat diabaikan. Jauh di dalam tambang, batu dewa yang digali termasuk batu dewa tingkat menengah. Setelah dibagi, batu dewa ini membentuk salah satu bentuk yang ditentukan dan menjadi mata uang universal dunia dewa setelah penanaman dan penyerapan, energi ilahi secara bertahap akan menghilang. Setelah energi ilahi dalam batu ilahi habis, batu ilahi tersebut akan menjadi batu biasa. Dengan kekuatan mental Super Dilong, Long Ge dan yang lainnya menemukan bahwa terdapat batu dewa bermutu tinggi di bagian terdalam tambang, dan ada juga batu dewa kelas atas di beberapa kedalaman yang belum ditambang. Tentu saja, batu dewa kelas atas dan batu dewa kelas atas ini telah ditambang oleh Long Ge dan yang lainnya. Pegunungan dengan radius ribuan mil memiliki banyak batu dewa. Oleh karena itu, batu dewa bermutu tinggi ini sudah cukup untuk roh kecil tingkat komandan untuk berlatih, dan batu dewa kelas atas itu juga dapat digunakan bagi mereka untuk berlatih setelah mereka dipromosikan ke tingkat Raja Dewa. Lian, sedangkan untuk Tang Yidao, dia siap untuk selamat dari malapetaka kekecewaan. Setelah dia melewati malapetaka kekecewaan, dia akan dipromosikan ke tingkat Kaisar Ilahi Budidaya Batu, dan Long Ge, Long Zizi, Huo Wu, dan Dilong sudah menjadi dewa. Di tingkat Kaisar,
Anda hanya dapat mengandalkan wawasan Anda sendiri dan menyerap energi ilahi antara langit dan bumi untuk berlatih. Tepat ketika Longge dan yang lainnya menjalani kehidupan pertambangan yang damai di area pertambangan, mulai terjadi pergerakan di antara berbagai suku Protoss. Di Power Canyon, saat ini, Yun San, Kaisar Klan Dewa Kehidupan, dan Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, sedang berbicara. Kami telah menjaga zona kenaikan Power Canyon ini selama 20 bulan. Mengapa orang-orang itu belum naik? Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, mengerutkan kening dan bertanya. Mungkin ini belum waktunya untuk naik. Jawab Yun San, pemimpin Klan Dewa Kehidupan. Setelah menggabungkan dewa-dewa besar kuno Yuanshan, mereka akan segera merasakan kesengsaraan ilahi, dan kemudian mereka pasti akan melewati kesengsaraan ilahi dalam waktu 1,5 tahun. Saya yakin mereka harus melewati kesengsaraan ilahi. Klan Dewa Naga. Lalu jika mereka selamat dari kesengsaraan ilahi, mengapa Master tingkat Raja Dewa kita yang menjaga zona kenaikan tingkat Raja tidak menyadarinya? Yun San, pemimpin Klan Dewa Kehidupan, bertanya dengan ragu. Mungkin mereka sudah terbang, tapi mereka tidak menyadarinya. Kata Kaisar Jiwa Naga dari Klan Dewa Naga. Bagaimana mungkin? Yun San, pemimpin Klan Dewa Kehidupan, bertanya dengan ragu. Segera periksa catatan zona kenaikan tingkat Raja dalam 20 bulan terakhir. Mungkin mereka sudah naik, tapi hanya saja Master tingkat Raja Dewa lalai. Oke, masing-masing dari 20 Master tingkat Kaisar Dewa kami akan memeriksa catatan dari 50 zona kenaikan tingkat Raja. Setelah ditemukan, kami akan segera memberitahu satu sama lain. Kata Yun San, pemimpin Klan Dewa Kehidupan. Oke, Kaisar Klan Dewa Naga mengangguk, lalu segera menggunakan token kristal untuk memberitahu Kaisar Dewa lainnya. Para Master tingkat Dewa Kaisar yang berpatroli di berbagai area kenaikan langsung menerima pesan dari dua Kaisar Klan. Cari lagi catatan area kenaikan Raja. Itu berarti para penguasa itu telah naik, dan mereka telah naik sesuai waktu. Saya harap mereka naik di daerah saya. Seorang Kaisar Dewa melihat token komunikasi di tangannya. Kaisar Dewa ini adalah Kaisar Dewa Nim. Bulan berikutnya akan menjadi hari ketika 20 Master tingkat Kaisar Dewa mencari zona kenaikan tingkat Raja. Ada 50 zona kenaikan, yang masing-masing berjauhan. Bahkan Master tingkat Kaisar Dewa perlu menghabiskan hampir hari, waktu penerbangan, jadi dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencari 50 area kenaikan tingkat Raja. Setelah mencari selama sebulan, ke-20 Master tingkat Raja Dewa ini tidak menemukan jejak Master tingkat Raja Dewa yang naik di zona kenaikan tingkat Raja manapun. Saya telah mencari di 1000 area kenaikan tingkat Raja, tetapi saya belum menemukan Master tingkat Raja Dewa yang telah naik. Apa yang terjadi? Bukankah mereka telah naik? Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, berkomunikasi dengan token pembawa pesan dan 10 orang lainnya. 9 ahli tingkat Dewa Kaisar sedang berkomunikasi. Tidak, mereka pasti sudah naik. Suemis telah memastikan bahwa mereka akan naik dalam waktu 1 tahun, karena Suemis telah bersama mereka, dan pemimpin mereka bernama Longge. Kata Kaisar Dewa Melanium, dia tidak melakukannya mencari ingatan Suemis. Suemis tahu bahwa Huowu adalah reinkarnasi Dewi Kehidupan. Dia tidak akan mengkhianati Huowu. Namun, dengan kekuatan Kaisar Nim, dia ingin mencari ingatan Suemi kemampuan untuk menolak sama sekali. Lalu mereka naik, mengapa kita tidak dapat menemukan jejak mereka? Tanya Yun San, pemimpin Klan Dewa Kehidupan. Apakah mereka sudah naik ke area kenaikan senjata, area kenaikan umum, atau area kenaikan komandan? Tanya Master tingkat Kaisar Dewa. Tidak, mereka telah mencapai level Raja Dewa, jadi mereka pasti akan naik ke zona kenaikan Raja, kata Kaisar Dewa Melia. Dia tahu dari ingatan Suemis bahwa Longge dan yang lainnya telah mencapai level Raja Dewa, dan mereka adalah keempatnya telah mencapai level Raja Dewa. Tidak mungkin untuk naik di bawah zona kenaikan tingkat Raja, dan mereka tidak naik di zona kenaikan tingkat Raja. Apakah itu berarti bahwa mereka naik di zona kenaikan tingkat kerajaan? Kata Kaisar Klan Dewa Naga kejutan. Dalam sejarah alam dewa, hal ini tidak pernah terjadi. Tidak jarang orang-orang naik dari zona kenaikan kekaisaran daerah. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka telah mencapai level Kaisar Dewa, jadi mereka naik di zona kenaikan kekaisaran. Kata Kaisar Dewa Nim. Setelah Kaisar Dewa Nim selesai berbicara, semua orang terkejut, tetapi setelah terkejut, mereka juga menerima kenyataan ini, karena Longge dan yang lainnya telah memperoleh Dewa Agung kuno Yuan Shen, jadi bukan tidak mungkin untuk mencapai level Dewa. Kaisar Dewa, dan yang lebih penting adalah jika mereka dapat mencapai level Kaisar Dewa dalam waktu sesingkat itu, maka Long Song dan Fire Dance kemungkinan besar adalah reinkarnasi dan kehidupan Dewa Perang. Sang Dewi bereinkarnasi. Untuk ini,
Kaisar Jiwa Naga dari klan Dewa Naga dan Dewi Kehidupan Yun San sangat bahagia pasti akan menyambut kembalinya Long Song dan Huohu secepatnya, sehingga Long Ge dan Huohu kembali ke level Dewa kuno dalam waktu singkat puncak alam Dewa lagi. Namun, Kaisar Dewa ambisius lainnya tidak ingin Long Ge dan Huohu kembali, dan di antara mereka adalah Kaisar Dewa Millennium. Biarpun reinkarnasi Dewa Perang dan reinkarnasi Dewi Kehidupan, biarpun mereka telah mencapai level Kaisar Dewa, mereka pasti hanya berada di level bawah Kaisar Dewa. Dengan kekuatan puncak Kaisar Dewa atasan saya dapat dengan mudah membasmi mereka. Ketika saatnya tiba, tubuh utama saya menyatu dengan Dewa Perang Yuan Shen, dan klon saya menyatu dengan Yuan Shen dari Dewi Kehidupan jadilah orang yang paling berkuasa di seluruh alam dewa. Dewa Kaisar Melia berkata sambil tersenyum di dalam hatinya. Karena mereka mungkin telah naik di area kenaikan kekaisaran, mari kita segera periksa catatan kenaikan dari area kenaikan kekaisaran untuk melihat dari area kenaikan kekaisaran mana mereka naik. Kaisar klan Dewa Naga Jiwa Naga berkata dengan penuh semangat, tentu saja Jiwa Naga, sang kaisar dari klan Dewa Naga, sangat antusias dengan kemungkinan menyambut reinkarnasi Dewa Perang, Lagu Naga. Oke, Yun San, kaisar dari klan Dewa Kehidupan, juga berkata dengan penuh semangat, dan kemudian memberitahu para ahli tingkat kaisar dewa untuk mencari dengan cepat. Dalam 1 bulan, medan perang di alam dewa akan dimulai. Long Ge dan yang lainnya mulai merasa lebih baik. Selama mereka bertahan bulan ini, mereka bisa memasuki medan perang para dewa. Kemudian, seperti ikan memasuki laut, mereka bisa berlatih sepuasnya di medan perang para dewa. Keluar dari kedalaman tambang, Long Ge dan kelompoknya tidak terlihat seperti sedang menambang sama sekali, tetapi seperti mereka telah memperoleh harta karun, karena Long Ge dan yang lainnya telah menaruh banyak batu dewa bermutu tinggi dan batu dewa kelas atas, batu suci menjadi cincin luar angkasa, dan tas tersebut berisi sejumlah besar batu suci tingkat rendah. Tentu saja, terkadang ada 1 atau 2 batu suci tingkat menengah. Setelah Long Ge dan yang lainnya memperoleh batu suci, mereka kemudian segera menyerahkan mineral tersebut. Saat ini, masih ada waktu 5 menit sebelum penambangan berakhir terlebih dahulu. Lagi pula, butuh beberapa waktu bagi clearing house untuk menambang batu suci. Ketika Long Ge dan yang lainnya menyerahkan tas tersebut, para prajurit mengangguk puas setelah menghitung. Setiap kali Long Ge dan yang lainnya menyerahkan biji paling banyak, kualitasnya juga terbaik itu juga mewakili Long Ge dan yang lainnya hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk masuk jauh ke dalam tambang dan menggali batu suci tingkat tinggi. Tentu saja, terkadang tambang itu runtuh, banyak penggali yang terjebak di dalamnya kedalaman juga sangat berbahaya. Setelah Long Ge dan yang lainnya selesai menyerahkan ranjau, Jenderal Dewa Liao Hai datang dan tersenyum pada Long Ge dan yang lainnya. Long Ge, besok puluhan ribu penambang di area penambangan kita akan pergi ke medan perang alam dewa. Kita akan pergi besok, bukankah masih ada 1 bulan lagi? Long Ge senang di dalam hatinya, tapi di permukaan dia bingung. Haha, kekuatan ngaraimu tidak besar kan? Kita harus berjalan selama sebulan untuk mencapai pintu masuk medan perang alam dewa, dan kita harus berlari cepat. Jika kita berlari lambat, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Kata Jenderal Dewa Liao Hai. Oh, jadi begitu, apakah kamu akan berangkat besok? Long Ge berkata sambil tersenyum. Baiklah. Kami akan berangkat besok. Kami hanya memiliki 5.000 orang yang tersisa untuk ditempatkan di seluruh area penambangan. Saya akan memimpin 5.000 orang untuk mengirim Anda lebih dari 10.000 penggali ke medan perang alam dewa. Jenderal Dewa Liao Hai dikatakan. Ya, Long Ge mengangguk. Oke, kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Kami akan berangkat besok pagi. Long Ge dan yang lainnya mengangguk, lalu berjalan ke villa tempat mereka tinggal, dan Jenderal Dewa Liao Hai juga menyampaikan kabar tersebut kepada para penambang di seluruh area penambangan. Para penggali itu tiba-tiba merasa senang, kecewa, dan takut. Orang-orang yang bahagia ingin melakukan sesuatu di medan perang di alam dewa. Para prajurit mengetahui kekejaman medan perang di alam dewa, tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati, mereka akan pergi ke medan perang di alam dewa. Villa tempat Long Ge dan yang lainnya tinggal. Haha, aku akhirnya bisa pergi ke medan perang alam dewa. Membosankan sekali di area penambangan ini. Tak satu pun penggali yang menjadi lawanku. Beraninya kamu, seorang master level komandan dewa, bertarung dengan master level senjata dewa itu. Saat kamu menunggu medan perang di alam dewa, akan ada banyak master yang menunggumu. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Aku tidak takut, semakin banyak tuan, aku akan semakin bahagia. Kata Xiao Ling sambil mengayunkan tinjunya. Haha, akhirnya tiba waktunya untuk berangkat ke medan perang alam dewa. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Saat kita tiba di medan perang alam dewa, kita bisa mengatasi kesengsaraan kekecewaan dengan 1 pedang. Di saat itu,
Kita harus mengambil kesempatan untuk menggunakan aliran waktu untuk berlatih dalam kesengsaraan kekecewaan dengan satu pedang, dan berusaha untuk mengintegrasikan dewa-dewa kuno sesegera mungkin. Kata Long Ge sambil tersenyum. Dengan cara ini, kekuatan kesengsaraan kekecewaan yang harus ditanggung Yi Dao akan relatif kuat. Namun, dengan kita di sini, semakin kuat kesengsaraan kekecewaan, semakin banyak manfaat yang didapat Yi Dao. Mungkin setelah melewati kesengsaraan kekecewaan, kekuatan Yi Dao akan meningkat pesat. Huo Hu tertawa. Kuharap begitu. Sekarang kalian bertiga berada di level Kaisar Dewa. Akulah satu-satunya yang telah memperoleh Dewa Agung kuno Yuan Shen dan masih berada di puncak Raja Dewa Superior. Aku benar-benar ingin selamat dari kekecewaan. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Siapa bilang kamu tidak bereinkarnasi? Kamu telah mendapatkan Dewa Agung kuno Yuan Shen dengan sia-sia. Puaslah dan latih kultivasimu perlahan. Long Zizi juga berkata sambil tersenyum. Yah. Hanya karena aku bukan reinkarnasi Dewa Kegelapan, aku akan lebih menderita dan kultivasiku akan semakin sulit, tapi percayalah, aku pasti akan menyusul. Tang Yidao berkata dengan tegas tubuh, karena Tang Yidao memilih untuk mengambil jalan ini, rasa sakit yang dia alami sangat besar. Namun, ketika dia menerobos harta Dewa Perang, Tang Yidao telah menderita rasa sakit yang luar biasa dengan teguh. Jalan terus berjalan. Yidao, aku percaya padamu. Yao Tian membuka matanya yang besar dan bersinar dan menatap Tang Yidao dengan penuh kasih. Tang Yidao segera memegang tangan Yao Tian dengan penuh kasih sayang. Yah, sekarang bukan waktunya membicarakan cinta. Mereka yang harus mengemasi barang-barangnya harus cepat berkemas. Kita berangkat besok, kata Qilin Xiaobai dengan keras di sebelahnya. Tang Yidao dan Yao Tian langsung merasa malu, dan Long Ge serta yang lainnya juga tertawa. Untuk Long Ge dan orang lain yang memiliki cincin luar angkasa, mereka hanya perlu memasukkan sesuatu ke dalam cincin luar angkasa ini, namun untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki cincin luar angkasa di atas level perak dewa yang dapat menampung batu dewa, Long Ge dan yang lainnya. Yang lain menggunakan bagasi untuk menaruh 10 item ini. Batu suci tingkat rendah yang diperoleh bulan lalu dimasukkan ke dalamnya, sehingga Jenderal Dewa Liao Hai dan yang lainnya tidak akan curiga bahwa Long Ge dan yang lainnya memiliki cincin luar angkasa berisi cincin luar angkasa, batu ilahi. Setelah membersihkan beberapa saat, Long Ge dan yang lainnya kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. Saat itu jam 7 pagi segera setelah saya mulai berlatih. Kali ini, suara nyaring di Long kembali berteriak bangun. Long Ge dan yang lainnya tersenyum dan berjalan ke bawah. Pada saat ini, Jenderal Dewa Liao Hai juga membawa 6 kapten untuk sarapan bersama Long Ge dan yang lainnya. Long Ge, ini sarapan terakhir kita tahun ini. Saya harap Anda bisa keluar dan datang ke area penambangan nomor 56 kami ketika medan perang tingkat Jenderal Dewa dibuka tahun depan. Saya pasti tidak akan menganggap enteng Anda. Ucapnya begitu dia memasuki pintu. Pastinya, jika kita kembali ke Power Canyon, kita pasti akan kembali ke area pertambangan No. 56, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, ayo berangkat setelah sarapan. Jenderal Dewa Liao Hai tidak sopan dan langsung duduk. Keenam kapten juga duduk, dan kemudian mereka melihat ada lebih banyak makanan di meja panjang. Hei, apakah sarapannya lebih banyak hari ini? Dewa Jenderal Liao Hai bertanya. Tentu saja, kami siap untuk berangkat. Tentu saja, kami akan membuatkan makanan terlezat untuk dimakan saudara Liao. Long Ge tersenyum, lalu menunjuk ke sebuah hidangan, ini beruang emas panggang terbaikku. Kulitnya beruang ini renyah, dagingnya enak, bagian dalamnya berlubang, ada ikan kukus di kaki beruang, ikan kukusnya empuk, halus dan enak, lumer di mulut, dan ikan kukusnya juga berisi telapak kaki beruang yang direbus dengan nikmat. Ada juga harimau emas panggang di dalam perut beruang, di dalam perut harimau emas, ada antelop panggang kijang, ada burung besar di dalam perutnya, dan di dalam perut burung besar itu ada seekor burung kecil, dan di dalam perut burung kecil itu ada telur. Sebelum Long Ge selesai berbicara, Dewa Jenderal Liao Hai telah membuka matanya, dan kemudian mulai makan secara langsung, tidak peduli dengan perkenalan Long Ge sama sekali, dan para kapten juga mulai makan dengan gila, tidak peduli dengan etiket sama sekali, hanya bahkan Xiao Hong dan yang lain makan dengan rakus, karena mereka jarang makan makanan enak seperti itu. Melihat sekelompok orang yang melahap makanan mereka, Long Ge hanya bisa tersenyum pahit dan mulai makan bersama. Lebih dari 20 orang melahap makanan tersebut selama 1 jam, meninggalkan kotoran di mana-mana dan mulut berminyak. Setelah bersendawa beberapa kali, mereka melihat tulang-tulang di seluruh meja panjang dan mengangguk puas. Pada saat ini, Jenderal Dewa Liao Hai meraih lengan Long Ge dengan tangan berminyak, dan berkata dengan tulus, Saudara Long Ge, kamu harus kembali. Jika kamu tidak kembali, semua yang kita makan akan menjadi hambar di masa depan. 6 kapten di sebelahnya juga mengangguk dengan tulus, berharap mereka dapat memegang erat Long Ge dengan tangan mereka yang berminyak,
jika tidak, Long Ge akan meninggalkan area penambangan. Namun, aturan alam dewa ada dan mereka tidak dapat melanggarnya. Haha, Kakak Liao, aku pasti akan kembali, kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah sarapan, Long Ge dan kelompoknya yang terdiri lebih dari 10.000 penambang, dipimpin oleh Jenderal Dewa Liao Hai dan 5.000 tentara para dewa, berlari di sepanjang jalan menuju awal Power Canyon. Tempat ini adalah pintu masuk ke medan pertempuran alam ilahi. Medan pertempuran alam ilahi tingkat senjata ilahi yang terjadi sekali dalam 1 dekade akan segera dibuka. Setiap hari, ribuan Ascender naik di setiap zona kenaikan senjata, dan para Ascender ini harus pergi ke area penambangan untuk menambang. Ada lebih dari 1 juta Ascender di 1000 zona kenaikan, dan 360 Ascender setahun, yaitu bisa dikatakan, ada hampir 400 juta Ascended One setiap tahun, dan medan perang alam dewa dibuka setiap 10 tahun sekali. Dalam 10 tahun, level Ascendan of the Divine Weapon tersebut telah terakumulasi hingga hampir 4 miliar. Masing-masing dari 5 ngarai memiliki hampir 4 miliar pewaris tingkat prajurit dewa. Mereka akan bergegas ke medan perang alam dewa dalam bulan ini dan memasuki medan perang alam dewa tingkat prajurit dewa untuk bertarung satu sama lain. Ada hampir 20 miliar penguasa tingkat senjata ilahi yang bertarung satu sama lain di medan perang alam dewa, dan seringkali kurang dari 1 miliar yang bisa keluar. Artinya, hanya 1 dari 20 orang yang bisa keluar hidup-hidup menunjukkan betapa kejamnya medan pertempuran alam dewa. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya efektivitas tempur dari senjata ajaib yang bisa keluar. Itu sebabnya Kapten Jiao Tulin bisa melukai serius senjata dewa tingkat tinggi dengan level yang sama dengan satu gerakan. Itu karena dia sudah dibaptis di medan perang dunia dewa. Hanya dengan dibaptis di medan perang alam dewa dia bisa layak menjadi anggota alam ilahi. Hanya dengan menjadi anggota Anda dapat diterima di 5 ngarai besar. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya sedang berlari di jalan. Di samping mereka ada lebih dari 10.000 prajurit dewa yang telah naik. Di pinggiran, ada 5.000 prajurit dewa yang menahan mereka, dan Jenderal Dewa Liao Hai juga memimpin. Berlari di depan. Setelah berlari selama jangka waktu tertentu, ketika melewati area penambangan lainnya, Long Ge dan yang lainnya menemukan bahwa puluhan ribu penguasa tingkat senjata dewa berlari keluar dari area penambangan lain dan bergabung dengan mereka untuk membentuk tim lari. Dari 20.000 pewaris tingkat prajurit dewa terbentuk, dan di samping mereka, jumlah prajurit yang menjaga mereka juga meningkat menjadi 10.000, dan jumlah guru umum dewa juga meningkat menjadi 2. Di hari-hari berikutnya, situasi ini akan terjadi berkali-kali, hingga mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta, dan kemudian banyak orang akan berbaris menuju pintu masuk medan perang alam dewa bersama-sama. Mendengarkan suara gemuruh berlari dan melihat kerumunan yang padat dan tak terlihat di sekitar mereka, Long Ge dan yang lainnya menjadi bersemangat. Ini adalah dunia ilahi. Ada banyak orang dan ada banyak master. Seorang master sejati muncul. Arus orang yang berlari melonjak di sepanjang jalan seperti air pasang. Ketika mencapai akhir, itu adalah pintu masuk ke medan perang alam dewa. Karena banyaknya orang, Long Ge dan timnya yang terdiri dari 21 orang juga berlari bersama, dan Long Ge dan Dilong mengambil beberapa tindakan perlindungan kecil. Messenger Long Ge dan timnya tidak akan terpisah, mereka tidak akan dipisahkan. Itu dapat diambil kembali, tetapi itu menjadi jauh lebih merepotkan. Sementara Long Ge dan yang lainnya berlari menuju medan perang alam dewa, 20 master tingkat kaisar dewa di Power Canyon juga mencari catatan di area kenaikan kekaisaran. Diperlukan setidaknya 1 bulan bagi setiap master tingkat kaisar dewa untuk mencari di 50 zona kenaikan. Namun, jika mereka menemukan catatan sekali, mereka dapat berhenti mencari, karena hanya ada satu kemungkinan untuk keluar dari zona kenaikan kekaisaran. Hanya saja Long Ge dan yang lainnya mencapai level kaisar dewa dan kemudian keluar dari zona kenaikan kekaisaran. Tidak ada kemungkinan lain. Tepat ketika para ahli di tingkat kaisar dewa mencapai hari ke-15 pencarian mereka, Kaisar Dewa Ni melihat token kristal di distrik Ascension, dan kemudian tertawa gembira haha. Ditemukan. Ya, ada catatan dalam hal ini daerah kenaikan kekaisaran, Huohu dan yang lainnya pasti telah naik dari daerah kenaikan ini. 3 master tingkat dewa yang menjaga area kenaikan kekaisaran tiba-tiba berkeringat dingin. Hal seperti itu terjadi di area kenaikan kekaisaran yang mereka jaga. Tidak mendapatkan gaji masih merupakan masalah sepele. Jika mereka dihukum oleh klan Dewa Naga dan dikirim ke medan perang alam dewa setingkat Jenderal Dewa, maka mereka akan memiliki jalan keluar yang sempit. Pada saat ini, Kaisar Dewa Nim berkata kepada 3 master tingkat Jenderal Dewa yang menjaga area kenaikan kekaisaran haha. Masalah ini bukan salahmu. Bagaimana kamu bisa mendeteksi master tingkat Kaisar Dewa dengan kekuatan mentalmu? Tanda seru. Ketiga master tingkat Dewa segera mengangguk dengan jujur. Karena itu bukan salahmu, kamu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika orang lain bertanya, kamu tetap mengatakan kamu tidak tahu. Aku tahu.
Ketiga master tingkat dewa itu mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Aku akan membantumu menjaga rahasianya, dan tentu saja kamu tidak akan membocorkan rahasia ini, kan? Jika kamu membocorkan rahasia ini, aku yakin meskipun orang-orang klan Dewa Naga tidak membiarkanmu pergi ke medan perang para Dewa Realem, aku akan melepaskanmu. Itu dari medan perang alam dewa. Wajah Dewa Kaisar Melia menjadi dingin dan dia berkata, "Ya, kami pasti tidak akan memberitahu siapapun." Ketiga jenderal dewa itu mengangguk dengan keringat dingin. Medan perang alam dewa adalah tempat di mana ada jalan keluar yang sempit dari kematian. Oke, kalau begitu aku pergi. Jangan beritahu aku bahwa kamu menceritakan rahasia ini. Dewa Kaisar Nim berkata dengan dingin, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di pintu keluar Imperial Ascension Zone. Pada saat ini, tiga master tingkat dewa roboh ke tanah, berkeringat banyak, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Setelah Kaisar Dewa Nim terbang, Jenderal Dewa A berkata, haruskah kita menyampaikan berita ini kepada penguasa Kaisar Dewa dari klan Dewa Naga kita? Yang barusan adalah penguasa tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Kehidupan. Katakan padaku, kamu tidak menginginkan nyawamu. Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Master tingkat Kaisar Dewa tadi? Begitu kita mengatakannya, kita akan dikirim ke medan perang alam dewa. Apakah kamu ingin pergi ke medan perang alam dewa? Dewa Jenderal B berkata dengan keras. Aku tidak mau, tapi kami benar-benar tidak akan mengatakannya. Jangan katakan, jangan pernah katakan. Paling-paling, jika petinggi mengetahuinya, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita dipaksa. Bukan hal yang bijaksana untuk menyinggung Master tingkat Kaisar Dewa B. Dikatakan. Dewa Jenderal A juga mengangguk. Setelah mendapatkan berita tentang Longge dan yang lainnya, Kaisar Dewa Nim tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Dia berpikir sambil terbang, sekarang kita tahu bahwa Longge dan yang lainnya telah naik ke zona kenaikan kekaisaran, dan mereka juga mengetahui tanggalnya. Senang mengetahui hal ini. Pada hari itu, hanya ada lebih dari 1000 di area peningkatan senjata. Ascender tingkat senjata ilahi telah naik. Saya yakin Longge dan yang lainnya pasti telah menyatu ke dalam tim yang terdiri lebih dari 1000 Ascender. Hanya ada sedikit orang yang naik di zona kenaikan umum dan zona kenaikan tingkat Sui yang lain tidak akan menyelinap masuk. Jika tebakanku benar, itu pasti. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Nim terbang langsung menuju area kenaikan senjata. Kaisar Dewa Nim terbang langsung ke area peningkatan senjata, dan kemudian berkata kepada tiga master tingkat Jenderal Dewa, saya ingin memeriksa catatan area peningkatan senjata. Ya, Tuan Dewa Kaisar. Master tingkat Jenderal Dewa mengangguk. Pencarian bersama antara klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan telah menyebar di antara klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan. Jadi para master tingkat Jenderal Dewa ini tidak akan ragu melihat Kaisar Dewa Nim datang untuk memeriksanya. Jangan menganggapnya aneh. Kaisar Dewa Nim tidak secara langsung menanyakan situasi hari itu, tetapi memeriksa catatannya, agar tidak mengungkapkan bahwa dia tahu tentang Longge dan yang lainnya. Master tingkat Jenderal Dewa mengeluarkan kristal dan menyerahkannya kepada Kaisar Dewa Tiongkok. Kemudian Kaisar Dewa Tiongkok berpura-pura menontonnya dengan santai, sebenarnya dia sudah membaca catatan Longge dan yang lainnya pada hari mereka naik. Lebih dari 1000 orang hari itu dikirim ke area pertambangan No. 56. Kaisar Dewa Nim sangat terkejut, tetapi di permukaan dia tetap tenang. Setelah membalik-baliknya sebentar, dia menyerahkan layar kristal kembali ke Jenderal Level Master, dan kemudian berkata, bagus sekali, kerja bagus. Ya, Tuan Kaisar Dewa. Master tingkat Jenderal Dewa mengangguk. Ya, Kaisar Dewa Nim mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang langsung ke area kenaikan senjata. Mengapa Kaisar Dewa Nim datang ke sini untuk membaca catatan? Aneh. Master tingkat Dewa menyimpan kristal itu dan pergi melakukan urusannya, kalau tidak, hidup akan sangat melelahkan. Setelah Kaisar Dewa Nim meninggalkan area kenaikan senjata, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke area penambangan No. 56. Haha, kami akhirnya menemukan mereka. Meskipun mereka naik dari Imperial Ascension Zone, saya kira mereka hanya mencapai tingkat Kaisar Dewa tingkat rendah. 4 master tingkat Kaisar Dewa tingkat rendah, dan saya, puncak dari tingkat atas level Kaisar Dewa, sudah cukup untuk mengalahkanmu. Sekarang, ketika saatnya tiba, aku akan merebut Yuan Shen dari 4 dewa kuno. Tubuh utama akan menyatu dengan Yuan Shen Dewi Kehidupan, dan avatar akan menyatu dengannya Yuan Shen Dewa Perang. Dan kemudian biarkan Dewa Ibel Yuan Shen dan Dewa Kegelapan Yuan Shen menungguku untuk menyempurnakan klon dan menggabungkan mereka. Saat aku memiliki 4 dewa kuno Yuan Shen, aku akan menjadi satu-satunya di dunia para dewa. Haha, dia tersenyum, dan kemudian kecepatan terbangnya menjadi lebih cepat. Menurut kecepatannya, dia bisa mencapai area penambangan ke-56 hanya dalam beberapa jam. Wilayah pertambangan nomor 56.
Wosh! Seberkas cahaya lewat dan langsung mendarat di area pertambangan nomor 56. Siapapun yang bertanggung jawab atas area pertambangan nomor 56, cepat keluar. Dewa Kaisar Nim berteriak keras di area pertambangan No. 56. 3 kapten yang tersisa segera terkejut, dan kemudian berlari keluar dengan cepat. 5.000 tentara tingkat sihir yang tersisa di area penambangan juga berlari keluar untuk melihat siapa orang itu. Ketika mereka melihat armor level Dewa Kaisar pada Dewa Kaisar, mereka langsung terkejut. Tuan Kaisar Dewa, Tuan Jenderal kami mengantar lebih dari 10.000 orang yang naik ke medan perang alam dewa. Sekarang saya bertanggung jawab atas tempat ini. Adakah yang bisa Anda lakukan? Kapten Lilin membungkuk dan bertanya. Kamu mengatakan bahwa Tuan Jenderal Dewa mengantar para penguasa itu ke medan perang alam dewa. Dewa Kaisar Nim bertanya dengan cemberut. Ya, medan perang alam dewa siap dibuka, dan mereka akan mengirim para penguasa itu ke medan perang alam dewa. Kapten Lilin mengangguk dan berkata. Kapan ini terjadi? Dewa Kaisar Nim bertanya. Ini, sebelum tanggal 25. Jawab Kapten Lilin setelah berpikir sejenak. 25 hari yang lalu. Kaisar Dewa Nim terkejut dan berhenti berbicara dengan Kapten Lilin. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang lagi di area pertambangan nomor 56. Lilin dan 3 kapten lainnya tercengang ketika mereka melihat master setingkat Kaisar Dewa menghilang. 5.000 tentara di bawah juga merasa bingung, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi, jika tidak, master setingkat Kaisar Dewa tidak akan begitu bersemangat dan terburu-buru, dan hal besar ini harus terjadi di antara lebih dari 10.000 penambang di area penambangan mereka. Kami telah berjalan selama 25 hari, dan sekarang masih ada 5 hari sebelum medan perang alam dewa dibuka. 5 hari sudah cukup bagiku untuk mencarinya. Dewa Kaisar Nim berkata dengan keras, dan kemudian kecepatan terbangnya dipercepat lagi, menyebabkan udara di sekitar alam dewa mengeluarkan suara ledakan, yang menunjukkan bahwa kecepatan Dewa Kaisar Nim telah mencapai batasnya. Tepat ketika Kaisar Nim menemukan jejak Longge dan yang lainnya, Longge dan yang lainnya berlari cepat menuju medan perang alam dewa. Menurut kecepatan lari kita akan mencapai medan perang alam dewa dalam 5 hari. Saat itu kita bisa mulai berlatih dengan serius di medan perang alam dewa. Baiklah, saat aku sampai di medan perang alam dewa, aku juga bisa selamat dari kesengsaraan kekecewaan. Kesengsaraan kekecewaan akan datang dalam sebulan. Tang Yidao juga berkata sambil tersenyum. Namun, Longge tetap diam. Longge, kenapa kamu tidak bicara? Longzi memandang Longge dengan bingung. Aku tidak tahu, aku merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Kata Longge dengan suara yang dalam. Ketika Longzizi dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Longge, mereka segera mulai berpikir secara mendalam. Bagi master seperti mereka, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi budidaya mereka telah mencapai tingkat tertentu. Firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Yah, aku juga merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Long Zizi juga berkata. Longge memandang Huo Wu, yang segera berkata saya juga punya firasat buruk, tapi tidak sekuat firasat Anda, Saudara Long. Longge memandang Dilong. Dilong berkata sambil tersenyum jangan membuat tebakan sembarangan. Hanya master tingkat Kaisar Dewa yang melacak kita. Diperkirakan dia akan menyusul kita dalam 2 hari. Ketika Longge dan yang lainnya mendengar Longge, mereka tercengang, tetapi mereka lega. Kekuatan spiritual Kaisar Long sudah lebih kuat daripada para dewa kuno, dan itu normal untuk menemukan master tingkat Kaisar Dewa yang melacak mereka. Master tingkat Dewa Kaisar mengikuti kita. Longge berkata dengan kaget. Ya, kata Dilong dengan pasti. Pantas saja aku punya firasat buruk. Aku ingin tahu level berapa master level Dewa Kaisar ini. Long Zizi bertanya melalui transmisi suara. Pertanyaan Long Zizi masuk akal. Jika itu level Kaisar Dewa yang lebih rendah, Long Zizi sendiri yang bisa melakukannya. Itu bisa dibasmi. Jika itu adalah Kaisar Dewa tingkat menengah, Longge, Long Zizi dan Huo Wu juga bisa membasminya melarikan diri. Jika itu adalah tingkat puncak Kaisar Dewa tingkat atas, Longge dan yang lainnya ingin melarikan diri. Tingkat puncak Kaisar Dewa tertinggi. Kata Dilong dalam sebuah pesan. His Longge dan yang lainnya saling memandang dengan kaget, lalu menghirup udara dingin. Kaisar Dewa yang unggul berada di level puncak, jadi kita tidak bisa melarikan diri bahkan jika kita tidak melarikan diri. Long Zizi berkata dengan kaget. Haha, kamu tidak perlu khawatir, bukankah kamu akan menyakitiku, Xiao Long? Master puncak Kaisar Dewa yang unggul itu bukan tandinganku. Oke, dengan kata-katamu, Xiao Long, kami dapat yakin. Sekarang tujuan kami adalah melarikan diri ke medan perang alam dewa dan kembali ketika kami pulih ke level dewa kuno. Kata Longge melalui transmisi suara.
Aku ingin tahu klan dewa manakah yang menjadi tuan dari Kaisar Dewa. Huohu bertanya melalui transmisi suara. Kami juga telah melihat pemimpin puncak Kaisar Dewa yang unggul ini. Bahkan ketika kami menyelinap ke area kenaikan senjata, dia terbang di atas kami. Kata Dilong dalam sebuah pesan. Dewa Kaisar Nim, Huohu bertanya dengan kaget. Ya, Dilong mengangguk dan berkata, Kaisar Dewa melankolis, aku tahu dia selalu punya ambisi, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar mengubah ambisinya menjadi tindakan dan benar-benar ingin merampok Dewa Kuno kita Yuan Shen. Saat aku kembali ke level Dewa Kuno, aku pasti akan menghancurkannya. Kata Huohu dengan suara dingin, bahkan Dewi Kehidupan Huohu pun sangat marah, itu menunjukkan bahwa Huohu benar-benar marah. Jangan khawatir, kami pasti akan kembali ketika waktunya tiba. Jika aku mengetahui ada ahli tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Naga yang terlibat, aku juga akan membasmi mereka semua. Kata Longge dalam sebuah pesan. Dengan naga kecilku di sini, aku bahkan bisa menggulingkan Kaisar Dewa Nim sekarang. Kata Dilong sambil tersenyum. Xiaolong, kamu bilang kamu bisa menggulingkan Kaisar Dewa Nim. Kaisar Dewa Nim juga merupakan Kaisar Dewa tertinggi, dan tingkat pertarungannya sama dengan milikmu. Meski level pertarungannya sama, tubuh fisikku 10 kali lebih kuat darinya, dan kekuatan mentalku lebih dari 100 kali lebih kuat. Selama aku mau, aku bisa mengalahkannya dalam sekejap, sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalah, kata Dilong bangga. Longge dan yang lainnya tiba-tiba tercengang, namun jika dipikir-pikir, Dilong memiliki tubuh yang lebih kuat dan kekuatan mental yang lebih kuat dari para dewa kuno. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkan tuan dari Kaisar Dewa yang superior, dan apakah kamu berkata bahwa level pertarungan Kaisar Naga belum setingkat Dewa Kuno? Ini karena para Dewa Kuno sudah dapat mengendalikan waktu. Begitu para Dewa Kuno mengendalikan waktu, para penguasa setingkat Kaisar Dewa tidak dapat menolaknya. Oleh karena itu, tidak ada Kaisar Dewa yang menjadi lawan para Dewa Kuno begitu kuat sehingga di antara para Dewa Kuno, selanjutnya, dia tak terkalahkan. Xiaolong, kamu masih tidak perlu mengambil tindakan. Kami akan menangani masalah kami sendiri. Begitu kamu mengambil tindakan, jika kamu menang, kamu juga akan menarik dewa-dewa kuno itu. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika semua penguasa tertinggi Kaisar Ilahi dikalahkan? Dewa-dewa kuno itu pasti akan mengambil tindakan. Saat itu, kita akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Jadi, Xiaolong, sebaiknya kamu tidak mengambil tindakan. Kata Maya melalui transmisi suara. Oke, jika kami tidak mengambil tindakan, kami tidak akan mengambil tindakan, tapi bagaimana jika Anda ketahuan? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Bagaimana jika kami ketahuan? Bisakah kami tetap ditemukan bersamamu di sini? Longge memandang Dilong dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja kamu tidak akan ketahuan bersamaku di sini. Kekuatan spiritual naga kecilku sebanding dengan dewa kuno. Longge dan yang lainnya tertawa. Lari cepat. Kita akan mencapai pintu masuk ke medan perang alam dewa dalam 5 hari. Longge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin Huohu dan yang lainnya berlari bersama. Jutaan penambang berlari menuju medan perang alam dewa. Di samping mereka ada 500.000 tentara alam dewa. Di samping 500.000 tentara, ada juga 100 master tingkat jenderal dewa yang memimpin tim alam dewa. Pada saat yang sama, sejumlah besar penambang tingkat prajurit dewa berbondong-bondong ke medan perang alam dewa dari berbagai tempat. Di Power Canyon, totalnya ada lebih dari 400 juta, dan di ngarai lain, masing-masing juga ada 400 juta ngarai. Banyak, mereka semua berlari menuju medan perang alam dewa. Dan di langit Power Canyon, sosok yang terbang cepat secara bertahap mendekati tim Longge. Sosok itu adalah Kaisar Dewa Nim, dan mata Kaisar Dewa Nim penuh dengan keserakahan dan keinginan Dewa Yuan Shen. Keinginan untuk menjadi dewa kuno membuat kecepatan terbangnya kembali meningkat. 2 hari kemudian, dia terbang melintasi Longge dan timnya. Kita telah pergi selama 25 hari, dan masih ada 5 hari tersisa sebelum medan perang alam dewa dibuka. 5 hari sudah cukup bagiku untuk mencarinya. Tanda seru. Kaisar Dewa Nim berkata dengan keras, dan kemudian kecepatan terbangnya dipercepat lagi, membuat udara di sekitar alam dewa meledak dengan suara. Terlihat bahwa kecepatan Kaisar Dewa Nim telah mencapai batasnya. Tepat ketika Kaisar Nim menemukan jejak Longge dan yang lainnya, Longge dan yang lainnya berlari cepat menuju medan perang alam dewa. Menurut kecepatan lari kita, kita akan mencapai medan perang alam dewa dalam 5 hari. Saat itu kita bisa mulai berlatih dengan serius di medan perang alam dewa. Baiklah, saat aku sampai di medan perang alam dewa, aku juga bisa selamat dari kesengsaraan kekecewaan. Kesengsaraan kekecewaan akan datang dalam sebulan. Tang Yidao juga berkata sambil tersenyum. Namun, Longge tetap diam.
Long Ge, kenapa kamu tidak bicara? Long Zizi memandang Long Ge dengan ragu. Entahlah, aku merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Kata Long Ge dengan suara yang dalam. Ketika Long Zizi dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Long Ge, mereka segera mulai berpikir secara mendalam. Bagi master seperti mereka, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi budidaya mereka telah mencapai tingkat tertentu. Firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Yah, aku juga merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Long Zizi juga berkata. Long Ge memandang Huo Wu, yang segera berkata saya juga punya firasat buruk, tapi tidak sekuat firasat Anda, Saudara Long. Long Ge memandang Dilong, dan Dilong berkata sambil tersenyum jangan menebak-nebak, itu hanya master tingkat Kaisar Dewa yang melacak kita. Diperkirakan dia akan menyusul kita dalam 2 hari. Ketika Long Ge dan yang lainnya mendengar Long Ge, mereka tercengang, tetapi mereka lega. Kekuatan mental Kaisar Long sudah lebih kuat daripada para dewa kuno, dan itu normal untuk menemukan master tingkat Kaisar Dewa yang melacak mereka. Master tingkat Dewa Kaisar mengikuti kita. Long Ge berkata dengan kaget. Ya, kata Dilong dengan pasti. Pantas saja aku punya firasat buruk. Aku ingin tahu level berapa master level Dewa Kaisar ini. Long Zizi bertanya melalui transmisi suara. Pertanyaan Long Zizi masuk akal. Jika itu level Kaisar Dewa yang lebih rendah, Long Zizi bisa melakukannya itu sendiri. Ia dapat dibasmi. Jika itu adalah Kaisar Dewa tingkat menengah, Long Ge, Long Zizi dan Huo Wu juga dapat membasminya melarikan diri. Jika itu adalah tingkat puncak Kaisar Dewa tingkat atas, Long Ge dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Tanda seru. Tingkat tertinggi dari Kaisar Dewa tertinggi. Kata Dilong dalam sebuah pesan. His Long Ge dan yang lainnya saling memandang dengan kaget, lalu menghirup udara dingin. Kaisar Dewa yang unggul berada di level puncak, jadi kita tidak bisa melarikan diri bahkan jika kita tidak melarikan diri. Long Zizi berkata dengan kaget. Haha, kamu tidak perlu khawatir, bukankah kamu akan menyakitiku, Xiao Long? Master puncak Kaisar Dewa yang unggul itu bukan tandinganku. Oke, dengan kata-katamu, Xiao Long, kami dapat yakin. Sekarang tujuan kami adalah melarikan diri ke medan perang alam dewa dan kembali ketika kami pulih ke level dewa kuno. Kata Long Ge melalui transmisi suara. Aku ingin tahu klan dewa manakah yang menjadi tuan dari Kaisar Dewa. Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Kami juga telah melihat master puncak Kaisar Dewa yang unggul ini. Bahkan ketika kami bergabung ke dalam zona kenaikan senjata, dia terbang di atas kami, kata Dilong melalui pesan itu. Dewa Kaisar Nim, Huo Wu bertanya dengan kaget. Ya, Dilong mengangguk dan berkata, Kaisar Dewa melankolis, aku tahu dia selalu punya ambisi, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar mengubah ambisinya menjadi tindakan dan benar-benar ingin merampok dewa kuno kita Yuan Shen. Saat aku kembali ke level dewa kuno, aku pasti akan menghancurkannya. Kata Huo Wu dengan suara dingin, bahkan Dewi kehidupan Huo Wu pun sangat marah, itu menunjukkan bahwa Huo Wu benar-benar marah. Jangan khawatir, kami pasti akan kembali ketika waktunya tiba. Jika aku mengetahui ada ahli tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Naga yang terlibat, aku juga akan membasmi mereka semua. Kata Long Ge dalam sebuah pesan. Haha, dengan naga kecilku di sini, aku bahkan bisa menggulingkan Kaisar Dewa Nim sekarang. Kata Dilong sambil tersenyum. Xiao Long, kamu bilang kamu bisa menggulingkan Kaisar Dewa Nim. Kaisar Dewa Nim juga merupakan Kaisar Dewa tertinggi, dan tingkat pertarungannya sama dengan milikmu. Meski level pertarungannya sama, tubuhku 10 kali lebih kuat darinya, dan kekuatan mentalku lebih dari 100 kali lebih kuat. Jika aku mau, aku bisa mengalahkannya dalam sekejap, dan dia tidak akan melakukannya, tahu bagaimana dia dikalahkan. Kata Dilong bangga. Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba tercengang, tetapi jika dipikir-pikir, Kaisar Long memiliki tubuh yang lebih kuat dan kekuatan mental yang lebih kuat daripada para dewa kuno Kaisar itu apakah level pertarungan naga tidak sampai ke level dewa kuno. Ini karena para dewa kuno sudah dapat mengendalikan waktu. Begitu para dewa kuno mengendalikan waktu, para penguasa setingkat Kaisar Dewa tidak dapat menolaknya. Oleh karena itu, tidak ada Kaisar Dewa yang menjadi lawan para dewa kuno begitu kuat sehingga di antara para dewa kuno, selanjutnya, dia tak terkalahkan. Tanda seru. Xiao Long, kamu masih tidak perlu mengambil tindakan. Kami akan menyelesaikan masalah kami sendiri. Begitu kamu mengambil tindakan, jika kamu menang, kamu juga akan menarik dewa-dewa kuno itu. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika semua penguasa tertinggi Kaisar Ilahi dikalahkan? Dewa-dewa kuno itu pasti akan mengambil tindakan. Saat itu, kita akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Jadi, Xiao Long, sebaiknya kamu tidak mengambil tindakan. Huo, kata Maya melalui transmisi suara.
Oke, jika kami tidak mengambil tindakan, kami tidak akan mengambil tindakan, tapi bagaimana jika Anda ketahuan? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Bagaimana jika kami ketahuan? Haha, bisakah kami tetap ditemukan bersamamu di sini? Longge memandang Dilong dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja kamu tidak akan ketahuan selama aku di sini. Kekuatan mental naga kecilku sebanding dengan para dewa kuno. Haha, Longge dan yang lainnya tertawa. Lari cepat, kita akan mencapai pintu masuk ke medan perang alam dewa dalam 5 hari. Longge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin Huo Wu dan yang lainnya berlari bersama. Jutaan penambang berlari menuju medan perang alam dewa. Di samping mereka ada 500.000 tentara alam dewa. Di samping 500.000 tentara, ada juga 100 master tingkat jenderal dewa yang memimpin tim alam dewa. Pada saat yang sama, sejumlah besar penambang tingkat prajurit dewa berbondong-bondong ke medan perang alam dewa dari berbagai tempat. Di Power Canyon, totalnya ada lebih dari 400 juta, dan di ngarai lain, masing-masing juga ada 400 juta ngarai. Banyak, mereka semua berlari menuju medan perang alam dewa. Dan di langit Power Canyon, sosok yang terbang cepat perlahan-lahan mendekati tim Longge. Sosok itu adalah Kaisar Dewa Nim, dan mata Kaisar Dewa Nim penuh dengan keserakahan dan keinginan Dewa Agung Yuan Shen. Keinginan untuk menjadi dewa kuno membuat kecepatan terbangnya meningkat lagi. 2 hari kemudian, dia terbang melintasi Longge dan timnya. Apa yang dikatakan Zeus, Dewa Cahaya? Hongjun, Dewa Agung kuno dari klan Dewa Tao, berbicara kepada Dewa Air Gonggong melalui tanda komunikasi. Dia bilang dia tidak akan merebutnya, kata Dewa Air Gonggong. Yah, benar, Zeus baru saja mendapatkan kembali jiwa dewa kunonya. Ratu Hera pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantunya memulihkan kekuatan aslinya. Zeus memang tidak perlu ditakuti sekarang. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil tindakan untuk merebutnya, jiwa dewa kuno. Kata Hongjun. Tapi Hongjun, kamu harus kembali. Jika dewa kuno lain mencoba merebutnya, kamu juga bisa mengendalikan situasi. Kata Dewa Air Gonggong. 4 dewa kuno terkuat yang diakui di alam dewa adalah Dewa Perang Longge, Dewa Cahaya Zeus, dan Leluhur Dao. Hongjun dan Randeng Gugu, karena mereka berdua memiliki artefak tingkat berlian ilahi tingkat rendah. Sejak Dewa Perang Longge dan Dewa Cahaya Zeus keduanya jatuh setelah pertempuran yang menghancurkan bumi 5 juta tahun yang lalu, hanya penganut Tao Hongjun dan Randengu yang tersisa. Buddha. Daozu Hongjun suka kebebasan dan ketenangan, dan dia suka mengejar misteri alam semesta. Buddha kuno Randeng tidak ada hubungannya dengan dunia, dan menghabiskan sepanjang hari dalam pengasingan untuk merenungkan misteri alam semesta dari dunianya, hati. Oleh karena itu, dunia ilahi berada dalam keadaan seimbang. Sekarang, Zeus, Dewa Cahaya, telah mendapatkan kembali dirinya sendiri, Dewa Perang Yuan Shen kembali ke alam dewa, dan alam dewa pasti akan jatuh ke dalam keadaan kekacauan lagi. Pada saat ini, orang yang dapat menstabilkan situasi di seluruh dunia dewa adalah leluhur Tao terkuat Hongjun, karena Buddha Lentera kuno tidak pernah mengambil tindakan, dan hanya mengambil tindakan ketika klan Dewa Buddha dalam bahaya. Oleh karena itu, Dewa Air Gonggong dengan tegas meminta Daozu Hongjun kembali. Oke, aku sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Sudahkah kamu memberitahu dewa kuno lainnya? Tanya leluhur Dao Hongjun. Mereka semua telah diberitahu. Mereka tahu bahwa Zeus, Dewa Cahaya, tidak akan mengambil tindakan. Mereka semua lega. Sepertinya mereka juga ingin menjaga perdamaian di alam dewa, tapi menurutku beberapa dari mereka adalah sedikit ambisius, kata Gong. Siapa orang-orang ini? Daozu Hongjun bertanya. Sekarang belum jelas, tapi selama kamu kembali, aku jamin semua ambisi mereka akan hilang. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan kembali secepatnya. Daozu Hongjun berkata sambil tersenyum, lalu menutup kristal komunikasi dan menghilang ke alam semesta lagi. Pada saat ini, para dewa kuno yang masih berada di alam dewa berkomunikasi satu sama lain melalui kristal komunikasi, dan mereka selalu memperhatikan Power Canyon. Setelah Longge dan keempat dewa kunonya dibawa pergi, seluruh situasi masuk alam dewa akan berubah lagi, oleh karena itu, para dewa kuno ini sangat berhati-hati, tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat mereka lakukan adalah meninggalkan ngarai masing-masing. Begitu mereka meninggalkan ngarai masing-masing, mereka akan diserang oleh dewa kuno dari ngarai lain. Ngarai kekuatan. 120 master tingkat Raja Dewa dari 12 klan dewa bergegas ke pintu masuk medan perang para dewa. Raja Dewa ini semuanya berada di tingkat Raja Dewa tingkat atas, dan beberapa bahkan telah mencapai puncak para Raja Dewa tingkat atas. Meskipun kekuatan mereka adalah master tingkat Kaisar Dewa tidak ada apa-apanya di hadapan mereka, namun mereka mewakili kekuatan suci mereka. Bahkan master tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan tidak mewakilinya berani membasmi mereka,
jadi mereka terbang menuju pintu masuk medan perang alam dewa dengan seluruh kekuatan mereka. Di depan 120 ahli tingkat Raja Dewa ini terdapat 19 ahli tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan yang sedang terbang dengan cepat. Mereka ingin bergegas ke tempat Kaisar Dewa Nim berada secepat mungkin. Apakah kamu sudah menghubungi Kaisar Dewa Nim? Jiwa Naga, Kaisar klan Dewa Naga, terbang dengan cepat sambil mengirim pesan ke Yunsan, Kaisar klan Dewa Kehidupan. Kami tidak dapat menghubungi Anda. Saya kira kristal komunikasi Kaisar Dewa Melanium rusak. Yunsan, Kaisar klan Dewa Kehidupan, mengirim pesan, tetapi alisnya yang indah sudah berkerut. Kaisar selalu sangat ambisius, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menginginkannya sekarang. Manusia dapat memonopoli keempat dewa kuno ini, tetapi Kaisar Nim memiliki 2 klon level dewa kuno pasti akan berada dalam 100 tahun. Rusak. Jiwa Naga, Kaisar klan Dewa Naga, mendengar berita ini dan mengetahui apa yang dipikirkan Kaisar Dewa Nim, haha. Pantas saja dia mengikuti tim yang terangkat tanpa memberitahu siapapun, dan terus mengikutinya. Dia mencoba memaksa Longge dan yang lainnya keluar dengan melakukan paksaan, dan sekarang dia telah menghancurkan kristal komunikasi. Tampaknya ambisinya tidak kecil. Jiwa Naga, Kaisar klan Dewa Naga, berpikir dalam benaknya, dan kemudian kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat sedikit, karena Jiwa Naga telah menyerang dengan amarah dan tersenyum. Demikian pula, kecepatan master tingkat Kaisar Dewa lainnya juga meningkat sedikit. Tidak peduli apa alasannya, mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk mendapatkan Dewa Kuno Yuanshen dari Longge dan yang lainnya. Dalam menghadapi godaan para Dewa Kuno, beberapa master di tingkat Dewa Kaisar pasti sudah menyerah pada apa itu kesetiaan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Longge dan yang lainnya adalah reinkarnasi dari para Dewa Kuno, mereka tidak terkecuali. Tokoh yang mewakilinya adalah Kaisar Kumon. Pada saat ini, Kaisar Dewa Nim sedang terbang di atas Longge dan yang lainnya. Kaisar Dewa Nim melihat ke bawah dengan mata membara, dan kekuatan mentalnya terus memindai jutaan orang yang naik di bawah, dan bergumam mengapa kamu tidak dapat menemukannya. Sekarang ada ahli setingkat Kaisar Dewa Nim. Klan Dewa Naga dan Kaisar Dewa klan Dewa kita. Levelnya harus terbang ke sini dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka masih punya waktu 1,5 hari untuk terbang ke sini, dan aku hanya punya 1,5 hari. Yang lainnya dalam 1,5 hari ini. Di bawah Kaisar Dewa Nim, Longge dan yang lainnya juga sangat terkonsentrasi dalam kekuatan mental mereka. Mereka harus menghadapi metode penyelidikan Kaisar Dewa Nim yang tak ada habisnya. Lihat kekurangannya. Haha, Kaisar Nim itu sangat sabar. Longge berkata sambil tersenyum. Tentu saja kamu memiliki kesabaran. Kekuatan Dewa Agung Kuno Yuanshen membuat semua orang yang tidak sabar menjadi sabar. Long Zizi tersenyum dan berkata. Tetapi dia telah mencoba banyak metode, tetapi semuanya gagal. Tampaknya penyamaran kita sangat bagus. Yang paling penting adalah kekuatan mental Xiaolong kuat. Bahkan jika kita mengirimkan suaranya, Kaisar Dewa Nim tidak dapat merasakannya sama sekali. Ini menunjukkan kekuatan mental Xiaolong yang kuat. Haha, tentu saja. Dilong berkata dengan bangga, dan kemudian menjadi bingung. Hei, Kaisar Dewa Nim mentransfer kekuatan mentalnya kepada prajurit tingkat sihir yang menjaga kita. Apakah dia pikir kita termasuk di antara prajurit itu? Di antara para prajurit itu tentara. Haha, pasti begitu, biarkan dia mencarinya, dan dia akan terus tertekan setelah dia tidak dapat menemukannya. Kata Longgein sambil tersenyum. Hahaha, Huohu dan yang lainnya tertawa mendengar suara itu. Benar saja, Kaisar Dewa Nim di langit memfokuskan kekuatan mentalnya pada prajurit tingkat senjata ajaib di sebelahnya. Saya tidak dapat menemukan jutaan ascendet. Apakah Longge dan yang lainnya bercampur dengan senjata ajaib itu prajurit tingkat? Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Nim mulai mencari dengan hati-hati. Namun, setelah dia mencari 500.000 prajurit dewa dan mencoba berbagai metode, dia menemukan bahwa Longge dan yang lainnya tidak lagi termasuk di antara 500.000 prajurit dewa. Saat ini, setengah hari lagi telah berlalu. Longge dan timnya masih punya 1 hari untuk berlari ke pintu masuk medan perang para dewa. Kaisar Dewa Nim juga hanya punya 1 hari, dan mereka yang mengejar dewa tingkat Kaisar masih punya 1 hari untuk dijalankan. Tiba di pintu masuk medan perang alam dewa. Tinggal 1 hari lagi, dan hari ini menentukan nasib banyak orang. Dalam suatu hari, jika Longge dan yang lainnya bisa lari ke medan perang alam dewa, maka mereka akan bebas. Dalam 1 hari, jika Kaisar Dewa Nim mendapatkan jiwa Dewa Agung Kuno, dia bisa menjadi Dewa Agung Kuno yang baru. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia pasti tidak akan mendapatkannya karena keberadaan Kaisar Naga. Dalam sehari, jika master tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan tiba tepat waktu dan menemukan Longge dan yang lainnya, maka ada harapan bagi klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan untuk bangkit kembali. Dalam sehari,
jika Daozu Hongjun dapat kembali ke masa lalu, dewa kuno lainnya tidak akan berani bertindak gegabah, dan dunia para dewa dapat menjaga situasi damai. Karenanya, hari ini cukup mengubah nasib banyak orang. Waktu berlalu menit demi detik. Semakin banyak waktu berlalu, Longge dan yang lainnya semakin merasa santai, sementara Kaisar Dewa Melia menjadi lebih tertekan, dan semakin dekat dengan master tingkat Kaisar Dewa yang mengejar mereka. Longge dan yang lainnya semakin dekat ke pintu masuk medan perang alam dewa, dan Daozu Hongjun semakin dekat ke alam dewa. Seiring berjalannya waktu, hanya tersisa 12 jam terakhir. Dengan 12 jam lagi, Longge dan yang lainnya dapat berlari bersama pasukan besar ke pintu masuk medan perang alam dewa. Pada saat ini, Kaisar Dewa Nim di langit membuka matanya lebar-lebar, matanya ditutupi dengan mata merah, dia rohnya sudah diambang kehancuran. Jika dia tidak dapat lagi menemukan cara untuk mencari, dia hanya bisa menyerah, karena ahli tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan sudah siap untuk tiba. Tepat ketika Kaisar Nim hendak pingsan, dia tiba-tiba tertawa haha. Kenapa aku tidak memikirkan hal sesederhana itu? Temukan saja master tingkat dewa yang mengelola area penambangan nomor 56, lalu cari ingatannya, aku akan tahu seperti apa rupa Longge dan yang lainnya, dan kemudian akan lebih mudah bagiku untuk menemukan Longge dan yang lainnya. Sambil tersenyum, Kaisar Dewa Nim terbang tepat di atas 1000 master tingkat dewa, dan kemudian bertanya dengan keras siapa yang mengelola area penambangan No. 56. Aku, Liao Hai, master tingkat jenderal dewa di area pertambangan nomor 56, harus berkata. Dia tidak bisa ragu sama sekali. Begitu dia ragu-ragu, dia mungkin akan terbasmi dalam sekejap di depan ini tuan unggul dari Kaisar Ilahi. Oke, Kaisar Dewa Nim langsung tersenyum, lalu terbang, meletakkan tangannya di atas kepala Jenderal Liao Hai, dan mulai mencari ingatan Jenderal Liao Hai. Longge dan yang lainnya yang bersembunyi di tengah kerumunan juga melihat pemandangan seperti itu. Tidak, Kaisar Nim mulai mencari di ingatan Liao Hai. Begitu dia menyelesaikan pencariannya, dia akan tahu seperti apa rupa kita. Kami ceroboh dan memberitahukan nama asli kami saat berada di area pertambangan. Seharusnya kami tidak melakukan kesalahan ini. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Saya yakin pencariannya tidak akan memakan waktu lama. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tang Yidao berkata dalam sebuah pesan. Masih ada 12 jam jarak lari dari pintu masuk ke medan perang alam dewa. Dalam 12 jam ini, kita pasti akan digeledah. Bagaimana kalau meminta Xiaolong untuk membasmi Kaisar Dewa Nim secara langsung? Long Zizi mengirim pesan, jalan. Tidak, begitu Xiaolong mengambil tindakan, semua kartu truf kita akan terungkap, dan membasmi Kaisar Nim hanya akan menarik dewa-dewa kuno itu. Jadi, kita hanya bisa menahannya sekarang. Kata Longge melalui transmisi suara. Masih bisakah kamu menoleransinya setelah seperti ini? Apa yang harus aku lakukan jika aku ketahuan? Long Zizi bertanya melalui pesan suara. Saat kita ditemukan, kita akan menggunakan teleportasi kita dan berteleportasi langsung ke medan perang alam dewa. Namun, begitu kita berteleportasi, kekuatan master level Kaisar Dewa kita akan terungkap. Mereka yang akan mengejar kita pastilah Kaisar Dewa level atau lebih tinggi. Jika Anda seorang master, kita akan jatuh ke dalam situasi yang lebih sulit. Kata Longge. Oke, bersabarlah untuk saat ini, Long Zizi berkata dalam sebuah pesan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Nim telah mencari ingatan Dewa Jenderal Liao Hai. Bagi Kaisar Dewa Nim di puncak Kaisar Dewa tertinggi, mencari ingatan Master tingkat Jenderal Dewa tidak dapat melukai lawan sama sekali, dan mencari Master tingkat Komandan Dewa juga bisa ya, mencari Master tingkat Raja Dewa akan merusak ingatan Master tingkat Raja Dewa. Sekarang, Kaisar Dewa Nim tertawa setelah menyelesaikan pencarian. Haha, aku sangat beruntung. Aku tidak menyangka bahwa Liao Hai dan Long Ge begitu akrab. Aku dapat dengan jelas menggambarkan penampilan Long Ge dalam ingatanku. Dengan deskripsi yang begitu jelas, aku dapat dengan mudah mencari Long Ge. Temukan di mana mereka berada. Dewa Kaisar Kusanagi tersenyum di dalam hatinya, dan kemudian terbang ke langit lagi, menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa wajah semua orang yang telah naik ke level senjata dewa. Berkat catatan Long Ge dan yang lainnya, Dewa Kaisar Melia menemukan Long Ge dan yang lainnya hanya dalam 2 jam. Ditemukan. Kaisar Dewa Nim berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke Long Ge dan yang lainnya. Kaisar Dewa Nim sedang terbang ke arah kita. Dilong dengan cepat mengirimkan pesan itu. Apa yang harus dilakukan? Huo Wu berkata melalui pesan suara, lalu melihat ke arah Long Ge. Sekarang, hanya Long Ge yang dapat memutuskan apakah mereka harus melarikan diri atau terus bersembunyi. Kami, tepat ketika Long Ge hendak mengeluarkan perintah melarikan diri, Dilong tiba-tiba berbicara. Jangan khawatir, Master Kaisar Dewa tingkat tinggi juga terbang ke arah kita,
dan menilai dari atributnya, dia seharusnya menjadi Master Klan Dewa Naga tingkat Kaisar Dewa. Aku bisa merasakan aura logam pada dirinya. Legenda Kaisar Naga, Yin Dao. Seorang master di puncak Kaisar Dewa tertinggi, dengan aura metalik, dan begitu cepat. Itu pasti Kaisar Jiwa Naga dari Klan Dewa Naga yang aku tunjuk saat itu. Longge berkata dengan penuh semangat, tentang Jiwa Naga, Longge benar-benar baru, jika Jiwa Naga dapat menekan master level Kaisar Dewa itu, kembalinya Longge ke Klan Dewa Naga mungkin tidak akan menjadi masalah. Longge, kita harus lebih berhati-hati dan jangan mempercayai orang lain. Oke, kata Longge melalui transmisi suara. Tepat ketika mereka menyampaikan pesan, Kaisar Dewa Nim telah berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian terbang ke langit di atas Longge dan yang lainnya hati. Pada saat ini, kekuatan mentalnya sepenuhnya terfokus pada Longge dan yang lainnya, mereka dapat dengan jelas merasakan aura Dewa Kuno, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Kaisar Long, mustahil untuk melindungi semuanya Longge dan yang lainnya, dan mereka berada pada jarak yang begitu dekat. Nafas jiwa Dewa Agung tidak bisa lagi disembunyikan. Pada saat ini, Longge dan yang lainnya merasa bersembunyi tidak ada gunanya, jadi mereka mengangkat kepala dan berlari sambil menatap Dewa Kaisar Melia dengan mata dingin. Xiaolong, jika Kaisar Dewa Nim bergegas, ledakan dia secepat mungkin, lalu kita lari ke medan perang alam dewa. Kata Longge melalui transmisi suara. Oke, kata Dilong dalam pesan. Saat transmisi pesan selesai, Dewa Kaisar Nim telah mengambil tindakan. Wosh dengan gerakan seperti kilat, bayangan muncul di udara. Kaisar Dewa Nim telah mencubit Longge. Gerakan ini dilakukan dengan seluruh kekuatannya oleh Kaisar Dewa Nim dengan satu gerakan dan kemudian merebut jiwa Dewa Perang. Betapa kejamnya, saat aku kembali ke Power Canyon lagi, orang pertama yang akan kubasmi adalah Kaisar Dewa Nim. Xiaolong, ambil tindakan, kata Longge melalui transmisi suara. Dia melihat bahwa Dewa Kaisar Nim tidak berniat melakukan apapun. Mengambil tindakan tanpa ampun menunjukkan kekejaman dan kekejaman pihak lain. Ketika Huohu melihat pemandangan seperti itu, dia sangat marah. Jika Longge kembali ke Power Canyon, dia pasti akan mendukung Longge untuk membasmi Kaisar Dewa secara langsung. Master setingkat Kaisar Dewa dapat dikultivasikan, tetapi Huohu membutuhkan master setingkat Kaisar Dewa yang benar-benar setia kepadanya. Dewa Kaisar Nim, berhenti. Sebuah suara berteriak, dan langit bergemuruh oleh suara tersebut, lalu aliran cahaya kemasan langsung mengenai Dewa Kaisar Nim. Jika Dewa Kaisar Nim bersikeras untuk mengambil tindakan, dia pasti akan terkena dampaknya cahaya kemasan. Streamernya terkena pukulan keras. Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, tiba tepat waktu. Berjuang, Kaisar Dewa Nim berpikir dalam hatinya bahwa hidup dan mati ada pada saat ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan Dewa Agung kuno Yuan Shen saat ini, saya yakin dia tidak akan pernah bisa mendapatkan Dewa Agung kuno Dewa Yuan Shen dalam hidupnya, karena dia bukan Kaisar Jiwa Naga dari Klan Dewa Naga. Lawannya, sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko cedera serius dan mendapatkan jiwa Dewa kuno. Memikirkannya, Kaisar Dewa Nim bergerak sedikit lebih cepat, meraih Longge dengan seluruh kekuatannya. Berani sekali, Kaisar Klan Dewa Naga berkata dengan marah. Awalnya, serangannya hanya 80% dari kekuatannya, berniat untuk melukai Kaisar Dewa Nim dengan ringan, dia langsung menggunakan 100% kekuatannya untuk menggabungkan tinjunya. Dia menjadi satu dengan langit dan bumi, berubah menjadi naga emas yang mengaum, dan menyerang langsung ke arah Kaisar Dewa Nim. Di saat yang sama, Dilong mengambil tindakan. Aku melihat Kaisar Long menghindar tepat di depan Longge, dan kemudian mengayunkan tinju yang berat, tinju raksasa yang menyala-nyala, langsung mengenai Kaisar Dewa Nim. Boom tinju Kaisar Naga yang menyala-nyala langsung mengenai cakar Kaisar Dewa Nim, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Aliran udara yang dihasilkan oleh ledakan tersebut secara langsung melukai para master tingkat senjata dewa di sekitarnya. Alasan mengapa mereka tidak meledak oleh aliran udara adalah karena tinju Dilong memiliki keunggulan absolut, dan gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan tersebut semuanya menghantam ke arah Dewa Kaisar Nim. Jika kedua belah pihak setara, gelombang kejut ledakan akan cukup untuk melenyapkan para master di sekitar di bawah Raja Dewa. Kaisar Dewa Nim memandang Kaisar Naga dengan tatapan yang luar biasa di matanya, dan kemudian dia langsung muntah darah dan dibuang melambai. Langsung membuatnya memuntahkan seteguk darah lagi, hanya dengan satu gerakan, Kaisar Naga melukai Dewa Kaisar Nim dengan serius. Kaisar Dewa Nim menganggapnya luar biasa. Kekuatan bertarung seperti itu seharusnya hanya dimiliki oleh para dewa kuno. Mungkinkah sudah ada dewa kuno di tim Longge? Longge dan yang lainnya juga memandang Kaisar Long dengan heran saat ini. Mereka tidak menyangka Kaisar Naga begitu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia bisa melukai Kaisar Dewa, yang berada di puncak Dewa Superior Kaisar. Meskipun Kaisar Dewa pandai menyembuhkan, dia pandai dalam konfrontasi langsung,
tapi ini telah mengejutkan Long Ge dan yang lainnya. Pada saat ini, jiwa naga, Kaisar Klan Dewa Naga yang menyerang Kaisar Dewa Nim, juga terkejut. Dia melihat Kaisar Dewa Nim yang terluka parah dan dibuang, dan hatinya penuh dengan keterkejutan, karena bahkan jika dia mengambil tindakan, dia tidak bisa membasmi Dewa Nim dengan satu gerakan. Kaisar terluka parah, dan sekarang Dewa Nim terluka parah. Jika dia menyerang dengan 10 kekuatan lagi, Kaisar Dewa Nim akan menghilang langsung antara langit dan bumi. Klan Dewa Kehidupan dan Klan Dewa Naga adalah satu, dan dia tidak berani membasminya naga emas ke wujud aslinya, dan kemudian terkejut melihat Long Ge dan yang lainnya. Kaisar Long mengalahkan Kaisar Dewa Nim, yang berada di puncak Kaisar Dewa atasannya, dengan satu gerakan. Akankah dia menarik para dewa kuno? Saat Kaisar Long bertarung dengan Kaisar Dewa, jutaan Ascended One dalam radius 10 mil terluka parah dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi berlari, tentara yang menjaga mereka juga berhenti. Setelah berhenti, para master tingkat umum juga berhenti dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Tidak ada iklan, teks lengkap, lebih banyak pembaruan. Sekarang, Kaisar Dewa Nim masih terbang di udara, dan tidak ada seorang pun di sekitar Long Ge dan yang lainnya yang bisa berdiri, kecuali Long Ge dan yang lainnya. Pada saat ini, jiwa naga, Kaisar Klan Dewa Naga, memandang Long Ge dan yang lainnya, dan Long Ge dan yang lainnya juga memandang Kaisar Klan Dewa Naga. Kaisar Klan Dewa Naga memusatkan perhatiannya pada Long Ge. Meskipun penampilan Long Ge berbeda dari dewa kuno, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah aura dewa perang di Long Ge, dan tegas serta suka berperang, lihat di mata Long Ge. Jiwa naga, Long Ge berkata dengan ringan. Meskipun kata-katanya sangat lemah, kata-katanya penuh dengan martabat seorang atasan dan memiliki sedikit kekuatan bawaan. Leluhur Dewa Perang, tanya Raja Klan Dewa Naga. Ya, Long Ge mengangguk ringan. Leluhur Dewa Perang, jiwa naga, Kaisar Klan Dewa Naga, berkata dengan penuh semangat, Klan Dewa Naga akan bangkit kembali. Jiwa naga, aku menunjukmu saat itu, dan kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tahu semua yang telah terjadi pada Klan Dewa Naga selama bertahun-tahun. Di masa depan, aku secara pribadi akan berterima kasih kepada Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Kata Long Ge sambil tersenyum. Leluhur Dewa Perang, apakah kamu akan kembali ke Klan Dewa Naga kami? Jiwa naga, Kaisar Klan Dewa Naga, bertanya, tapi dari Long Ge dan yang lainnya, dia bisa bersembunyi di level senjata dewa yang berpengaruh. Di dalam tim, dia tahu bahwa Long Ge dan yang lainnya tidak ingin kembali ke Klan Dewa Naga. Aku akan kembali dalam 10 tahun. Saat aku kembali, aku akan kembali ke kekuatan puncakku, dan bahkan lebih kuat dari kekuatan puncakku. Leluhur Dewa Perang, itu akan sama ketika kamu kembali. Kata jiwa naga, Kaisar Klan Dewa Naga. Klan Dewa Naga telah memiliki Dewa Perang, Long Song, selama 5 juta tahun, dan mereka tidak pernah ingin hidup tanpa Dewa Perang, Long Song. Jika aku kembali sekarang, aku hanya akan menyakitimu. Dalam 10 tahun, aku akan kembali. Dalam 10 tahun, aku jamin Klan Dewa Naga kita akan bangkit kembali. Kalau begitu Dewa Perang leluhur, berhati-hatilah. Jiwa naga, Kaisar Klan Dewa Naga, berkata. Jangan khawatir, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah Huohu. Huohu mengangguk, dan kemudian memamerkan kekuatan master tingkat Kaisar Dewa. Dia menjabat tangannya dan menyemprotkan lampu hijau, yang secara tidak langsung menyembuhkan luka jutaan prajurit Dewa Superior dalam radius beberapa mil lukanya, saya langsung sembuh. Bagaimanapun, Huohu adalah ahli setingkat Kaisar Dewa. Tentu saja sangat mudah bagi ahli setingkat Kaisar Dewa untuk memperlakukan ahli setingkat senjata ilahi. Ada kegembiraan di mata Kaisar Klan Dewa Naga. Dia tahu bahwa orang yang mengucapkan mantra penyembuhan adalah reinkarnasi Dewi Kehidupan, Huohu. Bersama-sama, Long Ge dan Huohu tidak terkalahkan di alam dewa, bahkan jika mereka hanya master tingkat Kaisar Dewa sekarang, masih ada dia yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia lega saat ini. Dewa Kaisar Nim, pertahankan nyawanya. Jika dia tetap dalam obsesinya, dia akan dibasmi saat aku kembali. Kata Long Ge sambil melihat ke arah Dewa Kaisar Nim yang jatuh ke tanah dan terus memuntahkan darah. Ya, Dewa Perang leluhur, jiwa naga, Kaisar Klan Dewa Naga, mengangguk dengan hormat. Oke, ayo pergi dulu. Beritahu tim penguasa tingkat senjata dewa ini untuk terus berlari menuju medan perang alam dewa. Kata Long Ge. Setelah mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya berteleportasi secara tidak langsung dan menghilang. Para penguasa tingkat senjata ilahi itu melihat bahwa luka mereka telah pulih sepenuhnya, dan orang di depan mereka ternyata adalah Kaisar Klan Dewa Naga. Mereka benar-benar selamat dari tabrakan antara dua master tingkat Raja Dewa, tetapi mereka mendengarnya beberapa di antaranya rahasia yang tidak boleh didengar. Semua orang berada dalam mimpi, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah mimpi,
tetapi ini bukan mimpi, dan pemandangan ini akan segera menyebar ke setiap sudut alam dewa melalui mulut mereka. Dewa Jenderal dari semua wilayah pertambangan. Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, berkata. Di sini, 1000 master tingkat dewa dengan cepat berlutut di tanah. Berlutut di tanah bersama mereka adalah 5000 tentara Klan Dewa Naga. Mereka milik Klan Dewa Naga, dan pemimpin Klan Dewa Naga adalah milik mereka Klan Dewa Naga. Makhluk tertinggi sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati mereka. Mereka tidak takut dengan master tingkat Kaisar Dewa dari Klan Dewa Kehidupan, tetapi ketika menghadapi Kaisar Klan Dewa Naga, mereka harus berlutut karena mereka adalah Kaisar Klan Dewa Naga, berasal dari Klan Dewa Naga. Kamu terus memimpin tim untuk berlari menuju pintu masuk ke medan perang alam dewa. Kamu harus mengirim jutaan pewaris tingkat senjata ilahi ini ke medan perang alam dewa ketika pintu masuk ke medan perang alam dewa terbuka. Kata Kaisar Klan Jiwa Naga. Ya, 1000 master tingkat dewa menjawab serempak, lalu berdiri dan memerintahkan prajurit tingkat dewa untuk memimpin tim masing-masing dan terus berlari menuju medan perang alam dewa. Para penguasa tingkat senjata ilahi selamat dari malapetaka, dan semua luka mereka pulih di bawah perawatan Huohu. Mereka sudah sangat bahagia. Sekarang mereka diminta untuk berlari menuju pintu masuk medan perang dunia ilahi lagi tidak berani menolak, jadi ratusan ribuan orang lari lagi. Beberapa menit kemudian, 1000 jenderal dewa memimpin tim mereka dan menghilang di jalan raya. Pada saat ini, Raja Klan Dewa Naga memandang Kaisar Dewa Nim. Dewa Kaisar Nim, kamu berani sekali. Kamu tetap ingin mengambil tindakan meskipun kamu tahu dengan jelas bahwa dia adalah reinkarnasi nenek moyang dewa perang kita. Apakah kamu ingin mati? Bertanya dengan tegas. Kaisar Dewa Nim, yang masih terluka parah dan berdarah di tanah, tidak berani berbicara sama sekali, karena dia tahu bahwa dalam kondisinya yang terluka parah saat ini, akan mudah bagi Jiwa Naga, sang kaisar, dari Klan Dewa Naga, untuk membasminya. Leluhur Dewa Perang kami telah mengatakan bahwa kami akan mengampuni nyawamu sekarang. Jika kamu keberatan lagi, ketika leluhur Dewa Perang kami kembali, kamu akan dibasmi. Kata Kaisar Jiwa Naga dari Klan Dewa Naga. Saat ini, wajah Kaisar Dewa muram, dan dia menderita luka serius dan ancaman mental. Pada saat ini, Kaisar Klan Dewa Naga mengeluarkan kristal komunikasi dan dengan cepat mengirimkan semua situasi di sini kepada master tingkat Kaisar Dewa yang datang. Beberapa jam kemudian, Kaisar Klan Dewa Kehidupan Yunsan dan 18 master tingkat Kaisar Dewa lainnya terbang di depan Kaisar Jiwa Naga Klan Dewa Naga. Pada saat ini, para master tingkat Kaisar Dewa yang mengetahui apa yang telah terjadi melihat ke arah mereka Kaisar Dewa Kumon dengan tatapan mata mereka semuanya berbeda. Orang-orang yang setia memandang Kaisar Dewa Nim dengan mata penuh amarah, dan berharap mereka bisa membasmi Kaisar Dewa Nim secara tidak langsung. Orang-orang yang ambisius memandang Kaisar Dewa Nim dan mau tidak mau mengasihani Kaisar Dewa Nim, karena mereka juga ambisius, tetapi mereka belum mengambil tindakan dan Kaisar Dewa Nim telah mengambil tindakan, mereka senang karena mereka tidak mengambil tindakan. Fakta bahwa nenek moyang Dewa Perang dan Dewi Kehidupan memasuki medan perang alam dewa tidak dapat disembunyikan. Sekarang tergantung pada apa yang dipikirkan dewa lain. Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, berkata. Ya, tapi seharusnya tidak ada bahaya jika nenek moyang Dewi Kehidupan dan Dewa Perang bersatu. Mereka melakukan ini untuk melindungi kita. Kaisar Klan Dewa Kehidupan mengangguk dan berkata, dengan kekuatan Dewa Perang Long Ge dan Dewi Kehidupan Huohu, master tingkat Kaisar Dewa tidak bisa menghadapinya. Satu-satunya yang bisa menghadapinya adalah para dewa kuno Klan Dewa Kehidupan dan Klan Dewa Naga tidak dapat membantu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu leluhur Dewa Perang dan Dewi Kehidupan. Ayo kembali. Kata Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga. Ya, Kaisar Klan Dewa Kehidupan mengangguk, lalu berkata kepada ahli tingkat Kaisar Dewa di sebelahnya, tahan Kaisar Dewa Nim, dan tangani secara terpisah setelah leluhur Dewi Kehidupan dan Dewa-Dewa Kehidupan. Perang kembali. Ya, kata Master tingkat Kaisar Dewa di sebelahnya. Setelah mengatakan itu, Master tingkat Kaisar Dewa dari Klan Dewa Naga dan Klan Dewa Kehidupan membawa Kaisar Dewa Nim yang terluka parah dan terbang kembali ke markas mereka secara tidak langsung alam dewa, mereka mungkin diserang oleh orang lain. Tentu saja, ahli tingkat Kaisar Dewa dari Klan Dewa membasminya di medan perang alam ilahi tingkat Kaisar Dewa yang dibuka setiap 100.000 tahun sekali. 1310